Tidak ada suara ketika dunia mulai runtuh bagi beruang kutub. Tidak ada ledakan, tidak ada kepanikan massal. Yang ada hanya es yang mencair, sedikit lebih cepat dari tahun sebelumnya. Beruang kutub tidak diciptakan untuk gagal berburu. Seluruh tubuhnya adalah mesin presisi untuk satu dunia, es laut. Lapisan lemak tebal, cakar lebar untuk mencengkeram permukaan licin, penciuman tajam yang mampu mendeteksi anjing laut dari jarak kilometer. Ia tidak mengejar mangsa di darat. Ia menunggu di tepi lubang nafas, diam selama berjam-jam, hingga satu kesalahan kecil cukup untuk memberi energi hidup berbulan-bulan. Namun dunia mulai bergerak lebih cepat dari ritme tubuhnya. Es laut kini mencair lebih awal dan membeku lebih lambat. Jendela berburu menyempit. Waktu menunggu tidak lagi sebanding dengan energi yang dibakar. Beruang kutub tetap berjalan, tetap menunggu, tetap percaya pada sistem lama, karena tidak ada alternatif biologis lain. Ia tidak bisa beralih menjadi pemburu darat. Ia tidak dirancang untuk mengejar mangsa cepat di tanah terbuka. Setiap langkah di darat bukan strategi, melainkan kompromi terpaksa. Masalahnya bukan karena beruang kutub menjadi lemah. Masalahnya karena ia terlalu setia pada desain hidupnya sendiri. Beruang kutub tumbuh lambat. Ia bereproduksi sedikit. Seekor induk hanya melahirkan beberapa anak sepanjang hidupnya, dengan jarak antar kelahiran yang panjang. Strategi ini bekerja sempurna di dunia yang stabil, ketika satu keberhasilan berburu cukup untuk menopang hidup lama. Namun ketika kegagalan terjadi berulang, tidak ada cadangan cepat, tidak ada lonjakan populasi, tidak ada jalan pintas. Yang terlihat di permukaan hanyalah beruang berjalan lebih jauh, berenang lebih lama, dan makan apapun yang tersisa. Yang tidak terlihat adalah defisit energi yang terus menumpuk. Berat badan turun perlahan, anak beruang gagal bertahan, induk kehabisan cadangan sebelum musim berikutnya tiba. Beruang kutub tidak sedang kalah dalam pertarungan. Ia sedang ditinggalkan oleh dunia yang berhenti menunggu. Dan di titik ini, ancamannya bukan kepunahan yang dramatis, melainkan penyusutan sunyi. Ketika satu spesies yang terlalu tepat untuk dunianya sendiri mulai kehabisan waktu, bukan karena salah, tetapi karena dunia memutuskan bergerak tanpa menoleh lagi. Beruang kutub bukan sekedar beruang berwarna putih. Ia adalah mamalia darat terbesar yang sepenuhnya bergantung pada laut, tepatnya pada es laut. Seluruh fisiologinya dibangun di sekitar asumsi sederhana, es akan selalu ada. Lapisan lemak tebalnya bukan hanya pelindung dingin, tetapi cadangan energi jangka panjang. Saat berburu berhasil, energi disimpan bukan untuk hari esok, melainkan untuk berbulan-bulan ke depan. Metabolisme beruang kutub dirancang untuk siklus ekstrim, pesta singkat, lalu puasa panjang. Sistem ini sangat efisien selama siklusnya utuh. Penciumannya adalah salah satu yang paling tajam di antara mamalia darat. Ia mampu mencium anjing laut yang bernapas di bawah es dari jarak lebih dari 1 kilometer. Namun kemampuan ini hanya berguna jika ada permukaan es untuk berhenti, menunggu, dan menyerang. Tanpa es, penciuman setajam apapun tidak bisa mengubah air terbuka menjadi medan berburu. Cakar dan telapak kaki lebar berfungsi sebagai sepatu salju alami, menyebarkan berat tubuh agar tidak tenggelam di permukaan rapuh. Otot bahu dan lehernya kuat untuk satu gerakan cepat, menarik mangsa besar keluar dari lubang napas. Ini bukan tubuh untuk kejar-mengejar, ini tubuh untuk satu kesempatan yang menentukan. Yang jarang disadari, beruang kutub bukan perenang sejati meski mampu berenang jauh. Berenang adalah opsi darurat, bukan strategi utama. Setiap kilometer di air dingin menguras energi tanpa ada peluang makan. Tubuhnya tidak dibangun untuk mencari mangsa sambil berenang. Ia hanya bertahan, berharap ada es berikutnya. Secara evolusioner, ini adalah spesialisasi ekstrim. Beruang kutub bukan adaptif dalam arti fleksibel. Ia adaptif dalam arti tepat, terlalu tepat. Tidak ada rencana cadangan, tidak ada jalur alternatif yang siap diaktifkan ketika satu komponen runtuh. Sains menyebut ini sebagai spesialis puncak, tubuh yang bekerja nyaris sempurna selama dunia memenuhi satu syarat dasar.
Dan ketika syarat itu mulai gagal dipenuhi, seluruh sistem biologis beruang kutub tidak runtuh sekaligus. Ia terus berjalan, terus berenang, terus mencoba. Karena tubuhnya tidak mengenal konsep perubahan iklim, ia hanya mengenal satu dunia, dan terus beroperasi seolah dunia itu masih ada. Tubuh beruang kutub mulai runtuh bukan karena ia kalah berburu, tetapi karena kesempatan berburu itu sendiri menghilang. Ketika es laut mencair lebih cepat dan terbentuk lebih lambat, jeda antara satu musim berburu dan musim berikutnya menjadi terlalu panjang untuk ditanggung sistem biologisnya. Puasa yang dulu dirancang berlangsung berbulan-bulan, kini memanjang tanpa batas yang jelas. Lemak yang seharusnya menopang tubuh hingga musim berikutnya, habis lebih awal. Otot mulai dikorbankan, masa tubuh menyusut. Betina kehilangan kemampuan mempertahankan kehamilan. Anak yang lahir memiliki peluang hidup jauh lebih kecil sejak hari pertama. Yang membuat penderitaan ini sulit terlihat adalah kecepatannya yang lambat. Beruang kutub tidak mati mendadak. Ia terus berjalan di atas es yang menipis, terus berenang menyeberangi celah air yang semakin lebar. Setiap kilometer di air dingin membakar energi dalam jumlah besar. Energi yang tidak bisa diganti karena tidak ada mangsa di sana. Pada tahap tertentu, tubuh memasuki krisis metabolik. Sistem imun melemah. Luka kecil sulit sembuh. Penyakit yang dulu jarang menjadi masalah mulai berakumulasi. Beruang yang kelaparan menjadi lebih berani mendekati pemukiman manusia. Bukan karena agresif, tetapi karena tubuhnya kehabisan pilihan biologis. Bagi anak beruang, konsekuensinya lebih brutal. Anak tidak punya cadangan lemak besar. Mereka bergantung penuh pada induk yang juga sedang berpuasa. Ketika induk gagal berburu, kematian anak bukan kemungkinan, melainkan kelanjutan logis dari sistem yang tidak lagi sinkron dengan lingkungannya. Secara ekologis, ini menciptakan ilusi ketahanan. Beruang kutub masih terlihat, masih berjalan, masih berenang. Namun secara biologis, banyak dari mereka sudah hidup di bawah ambang kelangsungan jangka panjang. Populasi tidak runtuh sekaligus. Ia terkikis dari dalam. Satu kegagalan reproduksi, satu musim puasa tambahan, satu anak yang tidak tumbuh dewasa. Tidak ada titik dramatis yang menandai kehancuran ini. Tidak ada momen runtuh yang bisa direkam dengan jelas. Yang ada hanyalah tubuh besar yang terus bekerja dengan desain lama, di dunia yang tidak lagi menyediakan syarat minimal untuk desain itu bertahan. Beruang kutub tidak menyerah. Ia hanya terus menjalankan sistem biologisnya, hingga sistem itu pelan-pelan kehabisan energi untuk hidup. Peran beruang kutub dalam ekosistem Arktik tidak pernah sekedar sebagai predator puncak. Ia adalah pengatur ritme. Kehadirannya menentukan kapan dan bagaimana energi berpindah dari laut ke daratan, dari anjing laut ke tubuh besar yang menyimpan lemak sebagai cadangan musim dingin. Sebagai pemburu anjing laut, beruang kutub menjaga agar populasi mangsa tidak melampaui kapasitas es laut. Ia memangsa individu yang lemah, sakit, atau kurang waspada, bukan dengan kejaran panjang, tetapi dengan kesabaran ekstrim di tepi lubang nafas es. Cara berburu ini menciptakan seleksi alam yang halus. Anjing laut yang bertahan adalah yang paling efisien, paling peka, dan paling sesuai dengan ritme es. Lemak yang dikumpulkan beruang tidak berhenti sebagai cadangan pribadi. Ketika beruang mati karena usia, kelaparan, atau kecelakaan, tubuhnya menjadi sumber energi besar bagi rubah Arktik, burung pemakan bangkai, dan mikroorganisme. Dalam ekosistem miskin nutrisi, satu tubuh beruang adalah peristiwa ekologis penting. Ia memberi makan banyak makhluk sekaligus. Namun, seluruh peran ini bergantung pada satu hal, es laut yang stabil. Tanpa es, beruang tidak bisa berburu. Tanpa berburu, ia tidak bisa menyimpan energi. Tanpa energi, seluruh aliran nutrisi yang ia bawa ikut terputus. Ekosistem tidak langsung runtuh, tetapi kehilangan satu pengatur utama yang selama ini bekerja tanpa terlihat. Yang membuat situasi ini tragis adalah ketidakmampuan sistem untuk menggantikan peran tersebut. Tidak ada predator lain yang bisa mengambil alih fungsi beruang kutub di Arktik. Tidak ada spesies yang memiliki ukuran, strategi, dan ketergantungan yang sama pada es.
Ketika beruang melemah, tidak ada cadangan ekologis yang siap menggantikan. Ekosistem Arktik mungkin masih terlihat utuh dari kejauhan. Es masih ada, anjing laut masih muncul, laut masih membeku setiap tahun. Namun tanpa beruang kutub yang berfungsi penuh, keseimbangan itu menjadi rapuh. Ia masih berdiri, tetapi kehilangan salah satu pilar yang selama ribuan tahun menjaganya tetap stabil. Beruang kutub bukan sekedar korban perubahan. Ia adalah penanda bahwa satu sistem besar mulai kehilangan kemampuan mengatur dirinya sendiri. Pelan, sunyi, dan tanpa tanda peringatan yang mudah dikenali. Hubungan manusia dengan beruang kutub hampir selalu dibangun dari jarak dan simbol. Bagi banyak peradaban, ia bukan hewan yang hidup berdampingan, melainkan ikon, lambang kekuatan Arktik, ketahanan ekstrim, dan alam yang belum tersentuh. Namun di balik simbol itu, interaksi nyata antara manusia dan beruang kutub selalu bersifat tegang dan tidak seimbang. Bagi masyarakat Inuit dan komunitas Arktik tradisional, beruang kutub bukan mitos. Ia adalah tetangga berbahaya sekaligus sumber kehidupan. Perburuan dilakukan dengan pengetahuan lokal yang ketat, jumlah terbatas, dan rasa hormat tinggi. Setiap bagian tubuh dimanfaatkan. Tidak ada pembunuhan berlebihan karena risiko dan energi yang dibutuhkan terlalu besar. Dalam konteks ini, beruang kutub dipahami sebagai makhluk yang setara dalam kerasnya hidup, bukan sebagai objek dominasi. Masalah muncul ketika hubungan ini berubah skala. Dunia modern tidak datang dengan tombak dan batas alam, tetapi dengan kapal, pengeboran, pariwisata, dan pemanasan global. Manusia tidak lagi berhadapan langsung dengan beruang, tetapi mengubah sistem yang menopangnya. Es mencair bukan karena konflik, melainkan karena aktivitas yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Ironisnya, semakin beruang kutub terancam, semakin ia dieksploitasi sebagai simbol. Ia muncul di iklan, kampanye, dan dokumenter, sering sebagai representasi krisis iklim, sementara ruang hidupnya terus menyusut. Manusia berbicara tentang penyelamatan, tetapi jarang mengubah sistem yang membuat penyelamatan itu perlu. Di beberapa wilayah, beruang yang kelaparan mulai mendekati pemukiman. Bukan karena agresi baru, tetapi karena strategi lama tidak lagi bekerja. Konflik pun meningkat. Beruang ditembak demi keamanan, padahal yang berubah bukan sifat beruang, melainkan dunia di sekitarnya. Ia dipaksa menyesuaikan diri dengan lanskap manusia, sesuatu yang tidak pernah menjadi bagian dari evolusinya. Hubungan ini menunjukkan satu hal yang tidak nyaman. Manusia dan beruang kutub tidak pernah benar-benar hidup berdampingan dalam dunia modern. Yang ada hanyalah dua sistem dengan skala dan kecepatan berbeda. Dan ketika keduanya bertabrakan, makhluk yang bergerak paling lambat, yang paling setia pada ritme lama, selalu berada di posisi paling rentan, menunggu akhir yang tidak pernah ia pilih. Pada akhirnya, beruang kutub bukanlah kisah tentang kegagalan berburu atau berkurangnya kekuatan fisik. Ia adalah kisah tentang ketidaksinkronan, tentang makhluk yang dibangun untuk dunia yang bergerak pelan, lalu dipaksa hidup di planet yang kini berubah terlalu cepat. Beruang kutub tidak tahu apa itu emisi karbon. Ia tidak memahami garis lintang politik, peta ekonomi, atau keputusan industri yang dibuat jauh dari Arktik. Ia hanya membaca satu hal: es. Ketika es datang terlambat, menipis, atau hilang sama sekali, seluruh sistem hidupnya runtuh. Bukan karena ia salah berburu, tetapi karena panggung tempat ia berburu menghilang. Tidak ada transisi halus bagi beruang kutub. Tidak ada fase adaptasi cepat. Tubuhnya terlalu besar untuk makan seperti rubah. Metabolismenya terlalu mahal untuk hidup dari sisa. Strategi hidupnya terlalu spesifik untuk dipindahkan. Ia bukan predator yang kalah bersaing. Ia adalah spesialis yang ditinggalkan oleh dunianya sendiri. Alam tidak melihat ini sebagai tragedi moral. Ia hanya mencatat perubahan dan melanjutkan prosesnya. Es mencair, spesies bergeser, rantai makanan disusun ulang. Jika beruang kutub menghilang, sistem tidak berhenti. Ia hanya menjadi lebih sederhana, lebih miskin, dan lebih cepat, tanpa salah satu penjaga puncaknya.
Namun bagi manusia, kisah ini seharusnya terasa lebih dari sekedar data. Karena beruang kutub tidak runtuh karena kesalahan lokal, tetapi karena akumulasi global. Ia adalah cermin ekstrim dari apa yang terjadi ketika perubahan kecil dibiarkan menumpuk tanpa jeda. Jika suatu hari beruang kutub benar-benar hilang dari alam liar, dunia tidak akan runtuh dalam semalam. Tetapi, satu bentuk kehidupan yang dirancang dengan presisi luar biasa akan benar-benar berakhir. Bukan karena ia gagal, melainkan karena dunia tidak lagi menyediakan ruang bagi kesetiaan pada ritme lama. Dan mungkin itulah pesan paling sunyi dari beruang kutub, bahwa di alam, yang paling rentan bukan selalu yang paling lemah, tetapi yang paling tepat menyesuaikan diri dengan dunia yang kini sudah tidak ada lagi.